Ini kalau boleh bawa pulang nih doi. Gue zaman kecil seneng banget main ini. Lu bisa mainnya mah? Lu nggak bisa gini doang. Coba pulang. Hah? Wah, ini betul ada bini gue nih. Kita main dulu deh sekali. Mana? Kita di mana? Jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Upper West. Posisinya itu ada di tengah-tengah jantung BSD nih teman-teman. Keren banget, dan berita menggembirakannya lagi, tolnya itu baru jadi. Jadi kalau mau kesini tuh benar-benar tinggal keluar tol, nyampe deh di Upper West. Nah, selain si tolnya yang baru jadi itu teman-teman, ini tuh lokasinya benar-benar di jantung. Di jantung tuh maksudnya gimana? Jadi ini kita ada di sini. Nah, ini nanti ada Digital Love dan Digital Hub ini. Ini adalah Silicon Valley-nya Indonesia nih. Jadi bisa diharapin nanti semua yang digital tuh akan ngumpul semua di sini. Ini ada The Breeze. Habis itu kalau teman-teman lihat ini adalah BSD lama. Nah, semua itu akan berputar ngelilingin si tengah ini nih. Contohnya adalah di sebelah sini. Ini nanti adalah pengembangan berikutnya. Nanti teman-teman bisa ketemu Cimory, ada Jatim Park di sini nih. Dari semuanya itu mengarahnya ke tengah. Bisa dibilang ini nanti akan jadi bundaran HI-nya BSD. Jadi ini adalah bagian yang di tengah-tengah. Jadi kalau kita beli di Upper West ya nomor satu, dari sini aja kita udah tahu kita akan dapat lokasi terbaik yang ada di BSD. Nah, yang berikutnya alasan kita harus beli di Upper West itu adalah ini nih teman-teman. Nah, dia udah jadi pemenang Best High End Condo Development. Keren ya. Nah, sekarang kita bahas ini sedikit yuk. Jadi Upper West itu tuh beda sama apartemen-apartemen yang ada di BSD yang lain ya. Nomor satu karena ini jadi tempat perkumpulannya anak-anak muda entrepreneur. Kenapa begitu? Jadi di bagian bawah ini nanti akan ada tempat ngumpul yang keren. Tempat ngumpul yang keren itu isinya kafe-kafe dan restoran-restoran yang kelasnya premium. Jadi kalau teman-teman sekarang beli apartemen di sini, teman-teman kan belinya Soho, bisa dijadiin rumah, bisa dijadiin office. Tentu perlu punya tempat meeting yang decent, tempat meeting yang keren, yang oke untuk ngejamu kliennya. Nah, di bagian bawah ini itu udah ada kafe-kafe dengan kelas premium. Jadi bisa dibayangin kalau kita ngedeal satu pekerjaan di kafe-kafe yang premium ya mestinya akan menjadi lebih mudah. Nah, kalau teman-teman juga punya kemampuan memasak, habis itu pengen bikin konten. Nah, di sini juga udah disediain ada kitchen yang bisa dipakai, ada ruangan buat podcast. Jadi buat teman-teman nih sekarang, siapapun punya bisnis kan harus mulai promosiin di sosial media. Nah, di Upper West ini itu semua disediain. Buat teman-teman yang sukanya yoga, pengen bikin kelas yoga, pengen bikin konten Instagram, tempatnya disediain. Teman-teman yang suka masak, tempatnya disediain. Yang akhirnya nanti ketika udah masuk Instagram, teman-teman bisa dapetin klien yang banyak. Dan kalau teman-teman pengen bikin meeting yang lebih besar lagi, udah disediain di sini. Jadi ini cocok banget deh untuk pengusaha-pengusaha muda nih apartemen ini, karena kalau kita mau meeting yang lebih personal kita bisa di cafe di sini. Tapi kalau kita mau meetingnya itu lebih besar juga disediain ruang meetingnya. Nah, bahkan kalau misalnya teman-teman nih usahanya baju atau usahanya lipstick atau usahanya make up atau ya apapun yang butuh tempat untuk launching produk, dia juga nyediain satu function room yang ukurannya besar banget, dan itu boleh teman-teman gunain untuk launching produk-produk yang teman-teman punya. Hampir aja kelupaan, tadi kita bahas cuman cafe yang di depan doang, ternyata di bagian sini itu ada cafe yang outdoor ya teman-teman, dan ini pedestriannya ukurannya besar-besar, khasnya BSD lah. Bisa dibayangin deh kalau misalnya sekarang kita meeting itu punya banyak suasana yang berbeda kalau kita tinggalnya di Upper West. Dan kalau misalnya sekarang kita punya tamu, abis itu mereka mau jalan-jalan ke mall, ini tuh cuma 3 menit udah sampai di Ion. Nah, di Ion tuh serunya apa? Di bagian bawah itu loh, Doy, yang sering kita makan. Jadi susinya ngambil sendiri, abis itu ayamnya ngambil sendiri, dan harganya murah. Jadi kalau misalnya sekarang kita tinggal di Upper West, kita nggak kebingungan makanan lah. Ini BSD nih, ya kan? Mau makanan yang paling murah ada, mau makanan yang
paling high end yang harganya mahal juga ada. Semua tergantung tanggal berapa. Ya, tanggal gajian ya, kita makan yang mewah dikit lah. Dan ini semua ada di BSD. Yuk sekarang kita mau menuju ke show unitnya. Pasti teman-teman udah gak sabar pengen ngeliat kayak apa sih apartemen yang bisa digunain untuk tinggal dan bisa digunain untuk bekerja juga. Nah sekarang kita udah sampai di Upper West teman-teman. Nah ini adalah apartemen yang mau kita review hari ini. Ini dia lebarnya 4,2 dan panjangnya itu 9,5. Dan masih ada tempat untuk berandanya. Yuk sekarang kita masuk ke dalam. Dan begitu masuk langsung berasa banget suasananya beda. Kenapa? Nomor satu adalah slab marmer yang besar seperti ini teman-teman. Ini keren banget sih. Jadi emang kalau marmer beneran itu emang nggak bisa digantiin sama homogeneous style ya. Bener-bener kelihatannya itu dapat banget alami ya, karena betul-betul dari batu beneran, bukan dari buatan. Nah teman-teman bisa lihat perbedaan marmer sama homogeneous style adalah di bagian ininya nih, natnya itu bisa rata banget. Dan ini ceilingnya keren banget sih. Jadi di bagian ini kan adalah tempat servis ya. Maksudnya dalam artian ini adalah dapur dan di sini adalah tempat makan. Ini dibedain ceilingnya. Sedangkan kalau di sini kan teman-teman lihat ini ada void yang keren banget. Nah ini itu caranya adalah dia gunain HPL juga teman-teman. Habis itu di tengahnya dicoak ke atas hitam, diwarnain hitam dan dikasih spotlight. Nah ini ceiling seperti ini bisa teman-teman contek atau jadi inspirasi buat rumah kalian. Dan di sebelah sini ini ada satu tempat makannya. Udah pas banget mereka gunain meja bundar. Kenapa? Karena meja bundar itu adalah satu meja yang paling efektif untuk satu space yang nggak terlalu besar. Dan di sebelah kirinya ini juga udah ada permainan cerminnya itu gunain gray mirror. Dan di sebelah kiri ini menarik teman-teman. Nah ini kalau kita mau nyontek bisa banget nih. Kenapa? Karena di ujung sininya nih tempat naruh LED-nya itu ada kemiringannya seperti ini. Yang efeknya akhirnya ada lampu yang naik ke atas itu tuh. Keren banget begitu kita kasih satu pajangan seperti ini. Permainan lightingnya berbeda tuh. Ada kemiringan-kemiringannya. Keren ya. Nah di sebelah kanannya ini spesial untuk jadi dapur. Ini gunain marmer juga teman-teman. Dan yang kerennya adalah kabinet-kabinetnya itu dikasih permainan tali air seperti ini. Cuman ini bisa rapi banget. Kenapa? Karena ini gunain melamik teman-teman. Jadi multiplex yang di finish melamik. Banyak yang nanya kalau kita mau bikin backsplash itu sama top table bagusan dibedain atau disamain. Sebenarnya itu referensi masing-masing sih. Cuman kalau gue pribadi gue lebih suka yang jadi satu seperti ini nih. Jadi warnanya itu sama. Jadi kesannya itu lebih clean, lebih bersih dan lebih modern. Apalagi ketika dipadu-padan sama dapur yang finishingnya melamik. Karena kenapa? Karena melamik itu jauh lebih bagus dari HPL. Kenapa? Karena multiplexnya itu dikasih serat jati dulu atau dikasih serat meranti, ditempel, abis itu di finishing melamik, hasilnya seperti dari kayu solid. Dan itu ya gimana, tetap aja kalau kita ngomongin HPL itu kan dia tetap buatan. Sedangkan kalau kita pakai melamik, karena benar-benar dari serat jati beneran, hasilnya benar-benar alami banget. Nah di sebelah kirinya ini ada satu tempat untuk powder room. Nah di sini udah ada klosetnya total standar aja, cuman yang gue highlight adalah di bagian sininya nih. Kalau teman-teman lihat ini mewah banget ya, karena ini ada marmernya dibikin tebal seperti ini. Habis itu di bagian belakangnya itu ditambahin lagi, dikasih bata dulu, habis itu ditempel sama marmer lagi. Yang akhirnya di sini bisa ditaruh tempat-tempat buat pajangan seperti lilin, sikat gigi dan yang lainnya. Dan di atasnya ini dia gunain cermin biasa dan ada LED-nya tuh di situ. Di situ ada Bang Doi. Biasanya kalau teman-teman lihat yang ngikutin gue tuh si Bang Bewok.
Cuma Bang Bewok nih terakhir-terakhir ini jadi gampang sakit nih pas mau kawin nih. Grogi man dia man. Entah grogi, entah nggak dirawat sama calon. Kayak gitu ya. Dan teman-teman, gue suka banget di bagian sininya nih. Ini adalah keramik motif kayu yang warnanya muda. Nah ini cocok banget untuk di kamar mandi. Kenapa? Karena semakin muda itu warnanya, dia semakin ketika ada air yang jatuh dan menimbulkan jamur kaca itu semakin nyaru. Nah kalau teman-teman nyari satu lantai untuk kamar mandi yang hangat, teman-teman bisa pilih ini nih, keramik motif kayu di dalam kamar mandi. Tapi pilihlah yang seperti ini, yang warnanya paling terang. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Nah, ini yang menarik banget. Ini ada voidnya besar banget dan itu ada jendela-jendela yang besar banget juga. Ini enak, teman-teman. Layoutnya gue suka banget karena layout yang bagus itu adalah seperti ini nih. Di sini agak mengecil sedikit dan udah ditaruh juga sama dapur. Begitu masuk ke ruang keluarga itu dia membesar. Keren ya. Dan sekali lagi, ini gunain marmer asli. Makanya bisa keren banget begini dan dipadu padan sama grey mirror juga di sini. Dan di atasnya semua full melamik. Dan ini bagian kabinetnya juga sama. Dibikin senada sama kitchen setnya. Nah, ini bagian yang keren teman-teman. Jadi di sini ini adalah tangga. Tangganya itu untuk mencapai ketinggian yang pas, dia harus dilebihin ke sini. Dan ternyata ketika ditaruh sofa di sini, ukurannya bisa pas banget, lihat deh. Jadi nggak kesandung ya? Jadi nggak kesandung. Dan itulah pemanfaatan layout yang baik. Ketika kita mau nyusun-nyusun furniture, kita juga mesti ngeliat ukurannya antara ini supaya ketika kita milih sofa itu bisa fit in seperti apartemen ini. Dan di sebelah kiri sini ini ada satu tempat untuk naruh mesin cuci. Cuma ini aneh juga sih, ini agak dipaksain ya. Kenapa ada meja lagi di sini? Karena ya jadi susah kan ketika kita buka-buka mesin cucinya. Cuman ya itu dia yang mesti benar-benar diperhatiin adalah cara dibikin lighting. Tadi kan udah gue terangin di sebelah sana. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan dia lebih lebar. Hasilnya keren banget ya. Nih, lihat dari sini doi. Keren banget ya. Ada permainan cahayanya seperti itu. Dan di sini juga ada ini nih. Remote. Jadi kalau kita buka, roller blind-nya langsung kebuka otomatis. Roller blind ini adalah salah satu tirai atau korden yang paling gue suka karena kita di kantor tuh pakai juga kayak gini ya. Itu udah 10 tahun, ya tinggal dilap-lap aja langsung bersih lagi. Dan pilihannya juga banyak, dia ada yang benar-benar blind banget, benar-benar ketutup orang nggak bisa ngelihat. Ada juga yang masih remang-remang, jadi masih bisa see through. Jadi pilihannya juga banyak dan warnanya juga pilihannya banyak. Tapi yang jelas yang paling gue suka dari roller blind adalah kemudahannya untuk dibersihin dan kedua awet. Ih, ini kalau boleh bawa pulang nih doi. Gue zaman kecil seneng banget main ini. Lu bisa main emang? Gue nggak bisa gini doang. Coba pulang. Hah? Wah, ini kebetulan ada bini gue nih. Kita main dulu deh sekali. Gue duluan ya. Taruhannya apa? Yang kalah traktir dong. Gini. Yang menang. Yang kalah. Dia yang bayarin DP-nya ini. Karena ini gue kesini lagi pengen beli Upper West beneran sebenarnya bro. Jadi yang pertama, video pertama itu kalau teman-teman tahu kan akhirnya kita emang beli di sini nih doi. Ya kan? Nah sekarang kita mikir-mikir lagi mau ngambil yang Love ini karena ukurannya lebih kecil. Kayaknya soalnya bagus untuk investasi. Kita main dulu. Pokoknya yang kalah dia yang bayar ya. Buat. Oke. Gue menang, lo yang bayar ya. Aduh. Padahal nih doi, kadang-kadang tuh di kehidupan tuh beda doi. Pinter di akademis, belum tentu pinter di kehidupan. Bini gue nih, ya kan, lo tahu kan, ini adik kelas lo nih, IPK-nya 3,5, IPK gue mah 2,5 ya kan. Tapi kalau di kehidupan gue lebih pinter.
Oke, sekarang kita mau menuju ke sini. Jadi kalau kita beli apartemen ini, kita juga punya satu balkon yang ukurannya luas. Jadi enak banget kalau misalnya kita taruh kursi-kursi yang bisa duduk berhadapan nih. Bahkan nih menurut gua nih kursinya bisa 4 nih. 1, 2, 3, 4. Balkonnya ukurannya luas banget dan bisa dibayangin di BSD itu kan semuanya rapi, teman-teman. Jalannya rapi, gedungnya rapi, landscape-nya rapi. Kalau kita punya apartemen di sini, bisa dibayangin city light-nya itu yang kita lihat bener-bener rapi. Dan ini pintu gesernya juga udah yang bagus, teman-teman. Bener-bener kokoh nih. Kedap ya? Kedap. Dan kedap loh, bener kedap ya. Jadi ini agak berisik nih. Segala macam ya. Beneran kan? Begitu ditutup. Jadi apartemen ini tuh sebenarnya bisa digunain untuk tinggal, tapi juga bisa buat jadi Soho nih teman-teman. Bisa dibayangin kalau di lantai satunya ini berubah menjadi kantor dan kita tinggal di atas. Oh, ini menarik banget nih. Tapi nanti kita bahas bagian-bagian itunya di terakhir ya, karena ternyata nanti kalau kita punya apartemen di sini itu malah bisa dapat investor loh. Usaha kita malah bisa dikembangin. Nah, gimana ceritanya? Tapi nanti tunggu pas video bagian akhir ya. Jadi jangan skip videonya. Nah, ini teman-teman, kalau bagian sini railingnya gue suka banget. Ini satu dia pakai plat yang tebel banget. Habis itu dikasih perforated di tengahnya. Habis itu lantainya, oh aduh, ini juga keren. Multiplex yang masih dilapisin pakai melamik. Finishingnya melamik. Sama juga seperti yang di kanan ini. Enak sih. Biasanya banyak yang maksain kalau mau bikin loft seperti ini itu kaki kita tuh dibikin stepnya tinggi. Sedangkan kalau ini enak banget nih. Ini dapat 18 cm nih. Karena kalau kita mau bikin step tangga itu yang paling bagus 18 cm teman-teman. Jangan lebih dari itu karena akhirnya kita akan capek ketika naik tangganya. Yuk. Wih, ini yang paling keren sih. Ini keren sih. Kalau di sini dia pakai yang tebal-tebal. Kalau ini kan dia pakai hollow ya, habis itu perforated. Di sini dikasih lagi plat. Kalau ini dia pakai plat tipis nih. Bisa disusun kayak gini, ditambahin bagian sini kayu-kayu juga. Hasilnya astaga, ini keren banget sih. Salah satu yang terbaik yang pernah gue lihat sih. Bisa banget dicontek nih teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman suka, mungkin Bang Doi bisa ke situ dulu. Habis itu nanti teman-teman bisa pause video ini untuk ngelihat gimana naruh komposisinya. Nah, begitu naik ini teman-teman beda sama di bawah. Kalau di bawah tadi pakai marmer, sedangkan di sini dia pakai parket. Jadi suasananya itu langsung dapat hangat-hangatnya. Rasanya pengen langsung tidur lah kalau di atas ini. Dan di depan tempat tidur ini, kalau teman-teman punya satu space yang seperti ini juga bisa dikasih seperti ini. Ada wall panelnya untuk naruh TV. Dan gue suka banget doi. Apa gitu? Ini gue suka banget nih. Karena di depan dari tempat tidur ini ada cermin-cermin greynya nih. Widih. Cuman nggak gitu kelihatan man. Nggak gitu kelihatan. Cuman kalau digelapin, bukan digelapin. Bukan digelapin, maksud gue TV dimatiin kan juga berbayang deh. Oh, iya. Kan jadi semua berbayang-bayang. Wih keren. Ya sekarang kita ngeliat ke sebelah sini, ini keren. Wall panelnya itu dari rotan-rotan, dan ya ini hiasan khasnya Informa. Dimana-mana selalu pakai ini. Cara gampang untuk ngebikin rumah kita kelihatan mewah. Terang-terang ini. Habis itu di kiri kanannya, wah ini gue suka banget sih. Ini gue suka banget sih, asli. Maskulin men. Dari besi plat nih, besi plat dikasih ini bukan melamik ini. Jadi ini adalah HPL nih. Cuman simple aja begini. Tapi gue kebayang sih bawa ke atas ini beratnya kayak apa. Tapi hasilnya keren banget. Kokoh. Dan tipisnya dapet gitu. Karena kalau kita kiri kanannya pakai HPL juga kita nggak mungkin dapat setipis ini. Andai kan setipis ini akhirnya meleot-meleot. Kalau pakai plat ini keren banget. Dan di sebelah ujung sini, ini ada space sedikit yang bisa dimanfaatin untuk jadi walk-in closet. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini sebenarnya bukan favorit gue, karena ini modelnya bisa kejepit kayak gini nih, ya kan?
Tapi ternyata kalau ditaruh di sini, kan nggak mungkin juga kita nulis-nulis di sini habis itu kejepit-kejepit. Model kayak gini ternyata cocok untuk jadi laci-laci di walk-in closet. Kenapa? Karena hasilnya itu seakan-akan garisnya itu cuma ada di sini doang. Jadi nggak banyak garis gitu, lebih minimalis. Jadi ternyata model seperti ini bisa jadi favorit gue sekarang asalkan tempatnya ditaruh yang benar. Seperti di walk-in closet ini ya nggak bisa dipakai buat nulis. Tapi kadang-kadang banyak developer yang gunain ini tuh di meja kerja. Jadi suka banget ke jepit-jepit. Ini gue juga suka cara naruh lightingnya. Sama juga kayak tadi, ini ada kemiringannya teman-teman. Ada kemiringannya ya. Akhirnya lampunya itu bener-bener miring. Nih, lihat di sini nih. Keren ya? Mantep. Dan di bagian sini masih ada kamar mandinya. Jadi di bagian atas ini tuh udah kayak apa ya, apartemen 1 bedroom. Sini ada kamar mandinya. Kamar mandinya asli ukurannya luas. Di sini gunain homogeneous style yang ukurannya gede. Wah, gede sih. 120 kali 60. Wah, lebih nih. Lebih nih. Semacam kuadrat ya. Wah, lebih nih. Ini 2 meter kali semeter. Gila. Keren. Homogeneous style gede banget ukurannya. Dan di motif white Carrara, ininya gue favorit banget. Ini adalah warna abu-abu yang paling oke untuk ditaruh di kamar mandi. Karena itu dia, kamar mandi itu supaya kelihatan bagus terus, jangan sampai ada banyak bercak air dari jamur airnya, dia harus benar-benar nyaru. Jadi ini adalah warna yang terbaik untuk kamar mandi sih menurut gue. Bagian lantai dan udah keset. Jadi kita nggak mungkin kepleset. Ini simple aja Toto, dan ini juga sama seperti di bawah gunain marmer. Dan gue suka banget cerminnya yang sampai ke atas ini. Nah sekarang gue mau ngomongin masalah venture capital nih teman-teman. Tadi yang seperti udah gue bahas di show unitnya ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, ini seksi banget sih sebenarnya tempat ini. Kenapa? Nomor satu gini, nanti kalau kita beli untuk sekedar invest, gue yakin banget banyak yang mau nyewa. Kenapa? Karena itu dia, Upper West ini tuh berbeda sama apartemen-apartemen yang lain. Mereka tuh bukan sekedar bikin apartemen, tapi juga mau bikin satu komunitas yang keren. Komunitas kerennya tuh apa? Nih contoh deh, mereka tuh siapin tempat yang tadi gue bilang. Food blogger punya kitchennya sendiri, graphic designer punya tempat untuk kerja yang bagus, ada fashion designer kalau dia mau launching produk ada tempatnya, ada youtuber juga kalau mau podcast udah ada tempatnya, private chef juga semua udah ada tempatnya, habis itu content creator juga punya tempatnya. Nah orang-orang ini itulah yang ingin di grab sama Upper West ini. Nah si Upper West ini mereka akan secara periodik nih ngadain acara-acara seminar-seminar. Dan seminar-seminarnya itu ngajarin kita untuk entrepreneurship, ngajarin kita untuk nyari investor, ngajarin kita untuk gimana manajemen keuangan. Nah itu secara periodik sebagai orang-orang yang tinggal di sini nanti akan tahu duluan, dan acaranya ada di rumah kalian di apartemen Upper West ini. Itu kerennya. Nah sekarang bukan sampai situ aja. Di seminar-seminarnya itu juga nanti akan ada venture capital. Venture capital ini yang seru adalah ketika kita punya usaha-usaha ini, kita akan bisa punya kesempatan untuk presentasi ke mereka tentang usaha kita, dan nanti akan dihitung untung ruginya segala macam, dan kita bisa dapat pendanaan. Bayangin deh, paling susah itu kan mencari pendanaan buat usaha kita. Kadang-kadang kita bikin kue udah enak, habis itu yang beli udah banyak 100, tapi mau gedeinnya lagi susah. Nah dengan ada venture capital ini, usaha kue kita mungkin dari yang tadinya bisa jual 100 bisa jadi 1000, 2000, dan 3000, tergantung dari kinerja kalian. Dan yang terakhir, sebelum kita tutup acara ini, teman-teman bisa lihat ini adalah material-material yang digunain di Upper West ini. Kalau untuk produk-produk saniternya mereka pakai Toto dan Grohe. Di sini pakai marmer beneran, homogeneous style-nya juga yang udah double loaded. Bathroom-nya juga semua udah homogeneous style double loaded. Dan teman-teman bisa lihat di sini aluminiumnya juga udah dipilih yang kualitasnya terbaik. Dan yang kerennya adalah pemilihan kaca dari aluminiumnya ini. Aluminiumnya ini kacanya berbeda teman-teman. Kacanya ini udah bisa mengurangi panas dari matahari. Dan sebagai penutup teman-teman, kenapa sih Upper West ini bisa keren banget?
Ternyata Upper West ini dibuat sama Aedas Singapura. Satu konsultan yang udah mendunia. Nah sekarang nggak lengkap rasanya kalau kita tutupnya itu nggak di sebelahnya Pak Tung. Ya kan, namanya juga ini satu tempat yang cocok banget untuk pengusaha-pengusaha muda, anak-anak muda yang punya gairah untuk maju di Upper West ini. Jadi kita mesti tutup di sebelahnya Pak Tung. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Cocok kan? Cocok bang. Tanya dong gimana gitu. Sabun-sabun yang bisa ditaruh. Bentar, bel. Karena ya ada sistem ya, bukan apa ya.